Roma 12 ayat 1 terjemahan The Message menuliskan, "Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering." Kehidupan kita ini, bahkan keseharian kita adalah persembahan bagi Tuhan. Bukankah Dia yang lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita? Firman Tuhan mencatat Kristus telah mati bahkan ketika kita masih berdosa. Ini yang memberikan kita kekuatan karena kasih-Nya buat kita. Kita bisa berubah, diubah dari dalam keluar. Bahkan perubahan ini tidak berhenti sampai di kita. Tapi kita bawa sehingga transformasi ini ditempatkan dimanapun kita ditempatkan. That's the true transformation. Perubahan yang mengubahkan. Orang bisa melihat, mengecap dan merasakan. Sungguh pribadi Tuhan itu nyata melalui setiap kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan sebuah visi kepada gereja ini Transformation Church. To be transformed into God's image and empowered to transform the world. Dan implementasinya melalui misinya. Empowering a generations of transformers to be the influence and impact for the world. Generasi transformer yang bersedia untuk terus-menerus diubahkan. Bahkan membawa perubahan ini kemanapun dia ditempatkan. 2023, 19 Desember merupakan peringatan ulang tahun yang kedua pelayanan yang Tuhan percayakan di Transformation Church. Memasuki 2024 ini, Tuhan memberikan sebuah janji. It's going to be the year of acceleration and expansion. Percepatan dan perluasan adalah janji Tuhan buat kita. Seperti yang dicatat dalam Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janji Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hati setiap kita. Kita akan melihat Tuhan menyatakan dirinya dan janji digenapi. Dalam pelayanan pengembalaan kita, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, studi, dan apapun yang kita kerjakan. Di dalam takut akan Tuhan, Dia akan buat berhasil. Nantikan apa yang Dia akan kerjakan di tahun ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Transformers, haleluya. Hari ini kita bersyukur ya karena kita bisa berkumpul kembali. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Dan kita mau menyatakan bahwa sungguh kita punya Tuhan yang baik. Betul? Kita bukan hanya mendengar nama Yesus dan ya cuma sekedar dengar aja, tapi kita mau mengenal setiap hati Tuhan untuk hidup kita, amin. Kita mau memberikan hidup kita bukan cuma pengetahuan kita aja, tapi tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mau serahkan kembali sama Tuhan. Mari hari ini kita bersyukur, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan setiap hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, hati kami Tuhan untuk Engkau. Karena kami tahu Tuhan setiap perjalanan kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan kami, Engkau Tuhan yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami membawa setiap pujian kami, korban syukur kami dari hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami tahu ketika kami serahkan sama Engkau, Engkau akan perbaharui setiap hati kami. Kami mau menyatakan bahwa sungguh kebaikan-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang memulihkan hati setiap kami. Dan hari ini kami mau menyatakan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita datang sama Tuhan dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan
Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Dan biar segala bangsa akan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup mereka. Mereka akan melihat bahwa Tuhan Allah yang besar. Amin.
berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti bentuk hati kami sesuai kehendak-Mu. Bentuk hati kami, murnikan hati kami, biar kami melihat Engkau. Biar kami melihat-Mu lebih jelas, murnikan hidup kami. Biar kami boleh melihat Engkau, Tuhan. Itu kerinduan kami, untuk kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Untuk kami boleh melihat, menyaksikan dan mengalami setiap kebaikan-Mu, setiap kasih-Mu. Sehingga tidak ada satupun Tuhan hal di dunia ini yang bisa membuat kami ragu akan Engkau. Jadi ini hati kami, Tuhan. Ini hati kami. Murnikan, sucikan, kuduskan, sesuai kekudusan-Mu, sesuai kehendak-Mu. Ini hati kami.
kami kudus. Oh kuduslah Tuhan. Haleluya. Oh, kami serahkan hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah seperti firman-Mu, hendaklah kami ini menjadi kudus dalam seluruh hidup kami. Sebab sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kami. Bukankah ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Dan Tuhan, biarlah itu jadi doa kami. Biarlah kami kudus sebagaimana Engkau kudus. Bukankah Engkau yang kudus itu bertahta dan bersemayam di dalam kami? Bukan kami lagi yang hidup, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Dan kami tahu itulah yang akan memampukan menolong kami untuk menjalani kehidupan yang terus diperbaharui. Hati kami kudus, hati kami aman. Karena kami tahu kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih buat pribadimu, buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada saat ini. Sekalipun kami menyaksikan ini secara online. Kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dimanapun kami berada sekarang. Dan Engkau Roh Kudus yang akan bekerja, berkarya, menyentuh, menjamah, mengubahkan setiap kami. Karena kami tahu, kami yang haus, kami akan menemukan Engkau. Ketika kami mencari Tuhan, Engkau berkenan untuk kami temui. Mari berkata-kata lewat anak-Mu ini Tuhan. Firman-Mu yang berbicara menjawab setiap isi hati kami. Mengajar, membentuk, menolong, mengingatkan, mengarahkan. Dan kami tahu perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Yang Kau yang berkarya saja dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan setiap hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kita yang menyiapkan hati terbuka dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak saudara dikasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Ya, kita percaya lewat worship yang baru saja kita tadi naikkan sama-sama, kita boleh mengalami perjumpaan dengan kasih dan kuasa Tuhan. Thank you worship team buat hari ini. Dan sekalipun hari ini seperti yang tadi saya sampaikan lewat doa, kita mengikuti ibadah ini secara online. Anda sedang berada di rumah atau dimanapun Anda mengikuti ini. Tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dan kiranya di waktu-waktu break ini ya, ketika banyak dari kita sedang liburan atau mungkin juga traveling, kita bisa tetap menyiapkan hati yang terbaik, menyiapkan waktu yang terbaik untuk kita bisa beribadah di hari Minggu ini. Nah, seperti yang kita semua ketahui, di minggu yang lalu kita memulai minggu yang pertama di bulan April dengan tema yang baru, yaitu renewal season atau musim pembaruan. Ya, kalau orang dulu bilangnya pembaharuan. Ya, pembaharuan atau pembaruan ini bicara tentang renewal, adalah bicara bagaimana kita percaya bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, apalagi kita baru saja sama-sama merayakan kebangkitan Yesus. Dan ini waktunya untuk hidup kita dibaharui, hidup kita gak sama lagi. Bukankah ada yang berkata, tapi kita yang adalah dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar soal bagaimana kita mengalami revival. Kita mengalami kebangunan di dalam roh kita, dalam spirit kita. Revive and thrive. Dan minggu yang kedua ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat personal tetapi menjadi esensi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
itu bicara tentang hati. Ya, ada statement hati-hati dengan hati, ya. Triple H, ya, hati-hati dengan hati. Ya, ketika saya lewat di satu daerah dekat lokasi gereja sini, ada satu tempat, ya, kayaknya itu coffee shop. Coffee shop sering kali menuliskan kalimat-kalimat yang kadang-kadang puitis tapi juga kadang-kadang absurd gitu, ya. Dia bilang gini bahwa ketika hatiku dan hatimu sama-sama berada di jalan yang kita akan bertemu, maka tergabunglah dua hati, yang artinya hati-hati di jalan gitu, ya. Nah, jadi memang kalau orang angkatan dulu bilang ini jayus, ya, lucu-lucu gak jelas gitu. Tapi memang ketika bicara tentang hati, kita selalu bicara sesuatu yang sangat penting, pribadi, tapi juga esensi, ya. Tadi saya sampaikan bahwa firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bicara tentang hati, kenapa bicara tentang kekudusan, tentang keamanan, pure and secure. Karena hanya hati yang murni, yang kudus, dan hati yang aman di dalam Tuhan, itu yang kemudian akan mendorong kita untuk kita bisa kehidupan kita itu maksimal, kehidupan kita menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Makanya hal pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah betapa pentingnya kemurnian hati itu, the importance of heart purity. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita tentang sebuah hal yang sangat penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar atau mengalir kehidupan. Mengapa kemurnian hati penting? Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini datangnya dari sana. Saya suka menggunakan perumpamaan seperti kalau kita memiliki saluran air di rumah. Yang kita lihat air itu keluarnya dari keran air terhubung lewat pipa-pipa paralon, lalu kemudian terhubung kepada toran air yang kemudian terhubung dengan pompa yang kemudian membawa air itu datangnya dari sumber PDAM atau mungkin dari sumur. Air yang dialirkan tentunya dimaksudkan sudah diproses sedemikian rupa supaya bersih. Tetapi air yang keluar di keran yang kita kemudian ambil dan kita gunakan untuk mandi, kita gunakan bahkan untuk membersihkan baju, kemudian piring dan lain sebagainya, akan sangat ditentukan dengan bagaimana kualitas pipa saluran yang menghubungkan dari sumber air kepada outputnya. Nah, saya percaya bahwa kalau hati kita ini adalah sumber mata air yang murni, yang bersih, maka yang keluar di mulut kita, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pastilah juga murni. Hati kita itu adalah a source of continual supply buat hidup kita. Sumber kehidupan yang terus mengalir. Menjaga hati kita tetap murni menjadi penting bagi spiritual vitality, kesehatan, vitalitas dan pertumbuhan kerohanian kita. Makanya ketika hati kita ini dalam tanda kutip mulai rusak, kemudian hati kita ini hancur, maka kemudian apa yang terjadi? Maka hati kita akan menjadi sumber yang kotor, sumber yang juga rusak. Otomatis kata-kata yang keluar dari mulut kita juga pasti akan menggambarkan begitu. Makanya ada sebuah ungkapan, apa yang keluar di mulut datangnya dari hati. Saya nggak sedang bicara tentang ketika kita sedang presentasi atau lagi jualan barang, ya itu nggak termasuk karena pasti semuanya keluarnya bagus. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika spontanitas di tengah-tengah keluarga, apa yang keluar dari mulut kita itu nggak jauh-jauh dari apa yang terfikir dalam hati kita. Jadi ingat sekali lagi, kondisi hati kita akan sangat berpengaruh dan berdampak kepada aspek kehidupan kita. Makanya penting buat kita untuk check up hati. Kalau ada perkataan-perkataan yang keluar yang seringkali menyakiti, khususnya orang-orang dekat kita, mungkin ini sebuah tanda atau sebuah symptoms bahwa ada hati yang terluka. Karena orang yang terluka akan cenderung mudah melukai. Makanya penting yang kedua adalah bagaimana kita memurnikan hati kita melalui pertobatan. Katakan sama-sama pertobatan. Pertobatan ini adalah kata yang hari-hari ini ya
Apalagi dengan begitu banyak hamba Tuhan yang tiba-tiba berubah menjadi motivator, kemudian menjadi content creator gitu ya. Kadang-kadang kita seringkali melihat kebenaran itu jadi terlalu banyak bungkusan bagusnya, sehingga kebenarannya jadi tersortir dan kualitasnya menurun. Kata yang sekarang ini jarang sekali kita dengar lagi adalah kata yang namanya bertobatlah. Padahal waktu Yesus itu berjalan di muka bumi ini, bahkan Yohanes Pembaptis membuka jalan Yesus, kata yang muncul waktu itu adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi sebagai orang-orang yang hidup dalam kasih karunia, seringkali tanpa kita sadar kita jadi meniadakan atau menghilangkan bagian pertobatan, lebih banyak fokus kepada kasih karunia. Dan tidak salah bahwa oleh karena Yesus kita bersyukur kematian dan kebangkitan membuat kita masuk ke dalam hitungan. Tetapi kita percaya sebagai orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sudah menyadari bahwa Yesus mati dan bangkit buat kita, kita akan terus menjaga supaya hidup kita ini terus bertobat dari kebiasaan-kebiasaan, pola pikir, dosa. Supaya kita hidup sebagai orang-orang yang bukan hanya dibenarkan, tapi kita menjalani kehidupan kita di dalam kebenaran. Ya, ada amin. Mazmur 51 ayat 19. Ini sangat poetik ya. Firman Tuhan berkata begini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini ada lagunya kan. Dan dalam bahasa Inggris, terjemahan New Living Translation diterjemahkan, the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken, dengar baik-baik kata yang dipakai. Remuk itu diterjemahkan apa? Repentant heart, oh God. Tingkat yang paling ekstrim dari kisah perumpamaan yang Yesus lakukan tentang ia ketika cerita soal anak yang hilang. Ini anak bukan hanya kurang ajar, tapi sudah durhaka. Dia minta warisan dari orang tuanya, dari bapaknya ketika bapaknya masih hidup. Dia pergi berpesta pora, habisin duit, baru kemudian dia sadar. Tapi ingat, Yesus memberikan sebuah gambaran yang jelas bahwa anak ini menyadari. Pertobatan terjadi ketika kita mulai masuk dalam kesadaran bahwa saya berdosa. Apa yang saya lakukan ini salah. Dan kemudian karena dia sadar dia berdosa, dia mau berbalik dari jalannya dan kembali kepada Bapa. Nah itulah definisi pertobatan. Kita sadar kita ini berdosa, kita berbuat dosa dan kita tahu jalan kita arahnya itu kepada hal yang tidak benar. Maka kita kemudian berbalik dan kembalinya cuma satu, kepada Bapa. Dan waktu kembali kepada Bapa, hati yang bertobat itu bukan hati yang kalau bahasa Inggrisnya tuh penuh dengan entitlement. Aku nih berhak loh atas kasihnya Bapak. Bukan, tapi dia datang dan berkata gini, aku lebih baik tinggal di rumah Bapakku. Dan dia bukan kembali untuk ingin jadi anak padahal. Dia cuma bilang aku kembali karena pekerja-pekerja, orang yang kerja di rumah Bapakku tuh paling enggak lebih baik. Dia bisa makan. Aku di sini mau makan ampas makanan babi aja enggak dikasih. Jadi kesadaran bahwa kita ini lemah, tak berdaya, dosa, bukan berarti bahwa kita tidak menyadari bahwa Tuhan penuh kasih. Tapi itu menyadari bahwa betapa luar biasanya kasih Tuhan, yang sekalipun kita berdosa, kita kembali kepada Bapa dan Dia selalu menerima kita. Bahkan dikatakan waktu dari masih jauh, Bapaknya lari menyambut dia. Tidak menggubris kata-kata yang dia bilang, aku lebih baik jadi karyawan Bapak aja, enggak. Tapi langsung dikasih jubah, cincin, dan kasut. Nah itulah pemulihan yang Tuhan berikan. Makanya penting buat kita untuk datang kepada Tuhan with a repentant heart. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apakah berarti Tuhan Yesus pengampunannya bersyarat? Bukan. Tapi sebenarnya waktu kita mengambil tindakan secara aktif dan sadar, Tuhan aku berdosa, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, di hadapan otoritas rohani, kita sedang menutup pintu dan celah
untuk intimidasi dari si jahat dan dari nurani kita sendiri yang menuduh kita. Maka dikatakan apa? Bukan hanya mengampuni segala dosa, tetapi purify, menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena waktu hati kita izinkan ada benih kejahatan, ada benih dosa yang kita sembunyikan. Ingat, dosa yang satu yang tidak kita bereskan akan membawa dan mengundang dosa yang lain. Seperti orang yang berbohong. Ketika dia gak bertobat, kebohongan yang pertama akan menghadirkan kebohongan yang kedua, akan kebohongan yang ketiga, sampai-sampai orang gak tahu lagi mana kebenarannya karena hidupnya penuh dengan kebohongan. Makanya apa yang menjadi bagian kita hari ini? Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Memohon pengampunannya. Dia pasti mengampuni kita, tapi dia merindukan hati yang tadi dikatakan patah dan remuk. Dan bersedia mengakui kelemahan kita. Biarkan Allah yang kemudian memurnikan, membersihkan hati kita dan memperbarui roh kita. Makanya penting buat kita untuk terus hidup dalam pertobatan. Karena kita tahu kita masih bisa jatuh dalam dosa. Yes, Tuhan penuh dengan kasih. Tapi dia juga gak mau kita hidup sebagaimana kita semau-maunya. Beberapa waktu yang lalu saya pergi dengan anak saya nomor 2, Samuel. Terus saya sedang mengajak dia untuk merenungkan. Sebab ketika usia dia sekitar 10 kalau saya gak salah. Saya mencatat ya, Bapak Saudara, kapan anak-anak saya secara saya tahu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami kelahiran baru. Setiap anak berbeda dan tidak ada yang berarti lebih cepat lebih baik, enggak, tapi ada sebuah pengalaman pribadi. Nah, Samuel itu saya ingat ada satu momen ketika dia hancur hati karena ada situasi konflik yang terjadi di rumah. Saya kemudian marah, kemudian dia breakdown, lalu kemudian tapi di situ akhirnya kami sama-sama merendahkan diri, berdoa, kami berpelukan, saya nangis, dia nangis. Luar biasa gitu. Dan di momen itu saya catat tanggalnya 6 November 2021. Itu adalah momen dia usianya berarti pada saat itu usia 9 tahun lebih, hampir 10 tahun. Dan di situ untuk pertama kalinya dia berdoa, menerima dan menyerahkan hidupnya untuk menjadi pengikut Yesus dan dia lahir baru. Sehingga ketika dia sekarang sudah usia 12 tahun lebih, saya men-challenge dia. Apakah kamu siap untuk kamu dibaptis? Tentu kita tahu baptisan tidak menyelamatkan, tetapi itulah sebuah deklarasi dan proklamasi orang yang mengambil keputusan seumur hidup saya akan ikut Tuhan. Nah, dia ada ngomong satu kalimat gini, let me think about it, Pak. Nah, tentu saya tanya, kenapa? Apa yang membuat kamu ingin berpikir? Lalu dia jawab gini, dan menurut saya sering kali tanpa kita sadar kita punya pemikiran begini. Dia bilang gini, karena aku ini masih sering buat salah. Terus saya bilang, that's good kalau kamu bisa sampaikan ini. Tahukah kamu bahwa ketika kita terima Yesus bukan berarti kemudian kita akan tidak lagi berbuat dosa. Lalu saya kasih perumpamaan yang mungkin kita semua sering dengar. Seekor ikan yang hidup dalam fishbowl karena kelincahan dan keusilan dia gitu ya. Dia kadang-kadang lompat dan bisa jadi keluar dari akuarium kecil itu dan menggelepar. Lalu saya tanya sama Samuel, apakah ikan ini kemudian langsung mati? Enggak. Dia akan itu ya, lompat-lompat gelepar. Tetapi untuk menyelamatkan ikan ini harus dikembalikan ke dalam fishbowl ini. Terus saya tanya kenapa? Ya karena dia hidupnya di air. That's exactly kamu dan papa. Kita ini hidupnya tuh harusnya sebagai anak Tuhan tuh ada di air tadi. Tetapi tanpa kita sadar kadang-kadang kita bisa keluar dari apa yang Tuhan mau. Dan kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa gagal. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ada anugerah dan ada kerelaan, kesediaan, keputusan untuk kita berkata, enggak, saya enggak mau hidup begini terus, saya mau kembali kepada Tuhan. Sehingga ketika kamu mengambil keputusan untuk dibaptis, itu bukan karena kamu sudah sempurna. Ya kapan kita dibaptisnya saya bilang. Tapi justru karena kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan, kasih kekuatan, kasih karunia Tuhan, supaya kita ini punya kemampuan, dimampukan untuk bisa hidup dalam kebenaran. Sehingga akhirnya apa? Kita dibaptis dan kita percaya ada kuasa dalam baptisan untuk kita melakukan komitmen. Jadi gimana Sam? Kamu udah siap? Oh iya Pak gitu. Karena akhirnya dapat pengertian. Nah ini bedanya orang bodoh sama orang bebal. Kalau orang bodoh itu 1 tambah 1, 2, berapa? 3, 2, oh 2. 1 tambah 1 berapa? 2, pintar.
Tapi orang bebal lain. 1 tambah 1 berapa? 3. 2. Kalau gue mau 3 mau apa? 3 kok gitu. Nah itulah bebal. Makanya jangan sampai kita jadi orang bebal. Samuel ketika menyadari dia karena gak paham dan gak mengerti. Dan ketika diberitahu kebenaran, dia akhirnya sadar. Oh iya, bukan karena kekuatan saya. Tapi ketika saya ikut Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan, saya akan punya keinginan untuk selalu kembali kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Jadi bukan sekedar hanya usaha dan kebaikan manusia. Makanya firman Tuhan bilang, saved by grace through faith. Karena kita percaya Tuhan yang menolong kita. Nah sama seperti kisah Samuel tadi, kita perlu jadi orang-orang yang menyadari bahwa kita ini lemah gak berdaya dalam Tuhan. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku sudah berdosa, ampuni aku. Tuhan tolong aku supaya aku kembali diperbaharui. Dan aku kembali kepada Tuhan. Dan inilah proses kehidupan kita yang terus menerus termasuk Anda dan saya, kita akan terus hidup dalam pembaruan ini. Nah makanya poin yang ketiga penting buat kita untuk apa? Guarding our heart, menjaga hati kita. Ya, Guardian, ya kayak filmnya Marvel kan, Guardian of Galaxy, pelindungnya galaksi gitu. Nah kita perlu melindungi hati kita. Terhadap apa sebenarnya? Ini yang saya sebut dengan spiritual pollution. Kita nih kalau hidup di kota-kota besar seperti di Jakarta dan sekitarnya, polusi itu banyak sekali. Polusi udara, udaranya kualitasnya jelek. Polusi suara, berisiknya setengah mati. Ya kan? Belum lagi polusi air. Ya, air kita itu katanya pas dicek di lab kemarin ada content creator bikin. Jangankan air keran, air isi ulang yang tak bermerek aja, itu yang namanya apa itu? Microbacillus atau apapun namanya itu, luar biasa ada di sana. E. coli gitu kan. Makanya gak heran banyak orang yang seringkali hidupnya gak sehat. Nah makanya kita perlu juga, bukan hanya udara yang kita hirup, bukan hanya air yang kita konsumsi, bukan hanya suara yang masuk telinga kita. Bahkan juga ada polusi mata, apa yang kita lihat gitu. Tapi juga polusi rohani kita. Karena dunia ini dipenuhi dengan 2, temptation sama corruption. Temptation yang akhirnya membuat kita jadi corrupted. Temptation datang bisa dari mana saja. Katanya kan kita harus jaga hati. Kenapa? Karena temptation itu masuknya akan ke hati kita. Mulai dari apa? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Matius 5 ayat 8 terjemahan Indonesia menuliskan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Nah waktu saya baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata melihat Allah itu ditulis mengenal Allah. Jadi maksudnya gini bahwa kalau hati kita ini enggak kita terus bawa kepada Tuhan untuk Tuhan Tuhan reparasi, Tuhan bersihkan, Tuhan perbarui, maka kita akan berhenti dalam pengenalan Allah. Padahal Paulus bilang, inilah yang ku kehendaki, yaitu mengenal Dia. Pengenalan kita akan Tuhan yang benar yang akan membuat kita bisa bertumbuh, yang akan membuat kita kuat. Karena saya tahu Tuhan saya adalah Tuhan yang baik, saya gak akan takut. Karena saya tahu Tuhan saya Tuhan yang hidup, sekalipun saya ada dalam tantangan yang luar biasa berat, saya bisa takut tapi saya gak akan pernah dikuasai oleh ketakutan. Karena saya tahu Tuhan saya hidup, Dia menyertai saya. Pengenalan kita kepada Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Makanya penting untuk kita menjaga hati. Yesus pernah memberikan sebuah pernyataan yang kontroversial sekali dan sangat keras. Matius 5 ayat 27-30, dia bilang gini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi kata Yesus gini, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, belum ngapa-ngapain nih. Baru kepikiran, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lalu dia lanjut dengan lebih ekstrim lagi. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saya kebayang kalau secara harfiah itu artinya orang-orang itu nanti waktu masuk surga itu gak ada yang utuh.
Ada yang kakinya karena mungkin kakinya suka jalan kemana-mana gitu. Mungkin tangannya mungkin nanti. Tapi tentunya kita tahu Tuhan gak bermaksud secara harfiah. Tapi Tuhan mau bilang gini loh. Perintahnya nih serius gitu. Ketika Tuhan bicara hati, dia gak pernah main-main. Aku gak ngapa-ngapain kok, tapi matamu itu sudah membawa input yang kemudian pikiranmu kemana-mana. Membayangkan, ya kalau saja saya punya istri 5 misalkan. Kalau saja dia jadi istriku. Dan bukan cuma hanya seksual. Lihat barang orang kepengen, akhirnya apa? Ginjal laku berapa ya gitu kan, orang ekstrim gitu kan. Kita suka baca berita tuh. Di China tiap kali generasi terbarunya iPhone, ada aja pasti berita itu muncul lagi. Ada yang jual ginjal, ada yang pinjam segala macam hanya supaya mendapatkan iPhone terbaru. Gila gitu. Kenapa? Karena itu hatinya menginginkan, penuh dengan keinginan. Entah, kan ada istilah kalau untuk pria tuh harta, tahta, wanita. Itu bicara tentang uang, bicara tentang kekuasaan, dan bicara tentang seks. Kalau perempuan saya suka rubah. Harta tahtanya saya yakin sama sebenarnya. Karena bicara tentang uang tuh uang tuh nggak kenal jenis kelamin gitu. Ya, tahta juga sama, kalau udah dikasih kuasa tuh manusia tuh godanya besar. Tapi yang ketiga bukan wanita, tapi apa? Bisa 2. Ada yang suka bilang permata, menurut saya enggak lah, permata sama aja sama harta ya, jangan masuk. Tapi menurut saya apa? Romansa. Ya kan? Gimana nggak romansa? Kayak drama bos. Ya kan? Air mata yang tadinya ngambang di mata, netes pelan-pelan di bawah hujan. Terus tiba-tiba ada payung itu. Kok udah gak kehujanan? Tiba-tiba ada payung dipegang sama cowok di belakangnya. Ya kan? Ini sekarang saya lagi bukan nonton kayak drama nih, muncul lagi apa? Si drama. Ternyata gara-gara Netflix itu. Jangankan cuma Korea dan China, dari negara yang gak jelas aja entah di mana tiba-tiba muncul gitu. Dari Amerika Latin, dari semana. Ini ada satu serial Chinese drama gitu, muncul lagi. Ya, tentang seorang yang kemudian jadi pejabat, politik segala macam gitu ya. Dia jadi hakim dan bupati gitu. Cuma dia menarik itu, filosofinya negara Tiongkok kan begitu ya. Jadi ngomong aja udah puitis semua gitu. Akhirnya apa? Banyak orang-orang gitu kan, wanita gitu membayangkan gitu. Dia lagi berdiri, melihat. Lagi di padang gurun bisa ngomong. Tak kusangka ya, walaupun tadi siang ada badai gurun, tapi malam ini bintang-bintang terlihat begitu terang di langit. Kayaknya dalam kehidupan sehari-hari kita jarang ngomong begitu ya. Tapi gara-gara kebanyakan yang dilihat itu akhirnya apa? Yang dibayangkan itu. Makanya kenapa kita perlu hati-hati dengan influence negatif yang datang dari apa? Entertainment, itu salah satunya. Nggak ada yang salah dengan nonton film gitu, tapi hati-hati jangan sampai hal-hal itu kemudian membuat halusinasi dan imajinasi yang berlebihan. Ya, atau toxic relationship. Kita ini harus mengampuni. Tapi bukan berarti harus membiarkan diri kita dianiaya. Diracuni gitu. Kita harus menjaga inner circle kita, siapa yang boleh bicara dan kemudian kita percaya. Bayangkan kalau semua orang yang ngomong kita percaya, matilah kita. Semua berita, semua omongan orang, gak bisa. Dan kebiasaan-kebiasaan yang mendorong kepada dosa. Itu yang kita harus hati-hati. Karena standarnya Tuhan itu selalu hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Makanya cungkil aja kata Tuhan kan gitu. Karena mata kita tuh harus kita jaga hati-hati. Tetapi Tuhan melihat hati. The purity of heart. Itu bukan sekedar kelihatan dari tindakan kita. Kelihatannya tuh tingkah lakunya sopan, ya kan, luar biasa. Tapi juga bicara tentang mengungkapkan diri kita yang sebenarnya yang di dalam. Yang ketika gak ada orang. Jaga hati dari kenajisan, ketidakkudusan. Dan kejarlah pemurnian dan transformasi hati yang datangnya itu dari Tuhan. Itulah menjaga hati. Jadi standarnya hati. Our heart. Yang gak kelihatan, yang tersembunyi, yang hanya Tuhan dan kita yang tahu. Bahkan mungkin orang terdekat kita saja bisa gak tahu. Makanya hati-hati dengan hati. Itu tadi. So apa yang harus kita lakukan? Sekaligus sebagai poin yang keempat dan yang terakhir. Kita perlu menumbuhkan hati yang murni. Cultivating a pure heart.
Dengan cara apa? Filipi 4 ayat 8 sudah memberikan sebuah langkah yang sangat praktis. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Makanya kalau kita lagi bengong, ini paling bahaya nih. Makanya orang zaman dulu suka bercanda gitu. Hati-hati jangan suka bengong. Kemarin ada yang bengong mati gitu kan, orang suka bilang gitu. Karena bengong itu sebenarnya berbahayanya apa? Karena waktu kita bengong itu, melamun. Disitulah pikiran mulai masuk. Kayak Daud gitu, lagi nyantai di atas rumah. Bengong kan. Lihat-lihat ada wanita yang sedang mandi. Namanya Batseba. Akhirnya pikiran yang enggak masuk. Makanya ketika kita merenungkan firman, ada beberapa teman-teman menyebutnya meditasi. Tapi meditasi yang kita bicarakan tentang di dalam kekristenan bukan mengosongkan pikiran. Tapi mengisi dan merenungkan pikiran dan hati kita itu dengan firman. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan patut dipuji. Itu cuma datangnya dari firman. Karena kalau kita bicara tentang moralitas dunia, standarnya kadang-kadang suka double standard. Kamu kalau udah menikah mau ngapain aja sama pasanganmu boleh kok. Nonton aja film porno bareng-bareng. Tunggu dulu. Apa yang menurut standar dunia, menurut standar kebenaran firman Tuhan gak gitu. Kekudusan itu bukan hanya ketika kita belum menikah. Tapi dalam pernikahan kekudusan tetap dijaga. Bagaimana mungkin kita bisa setia dan loyal kepada wanita yang adalah istri kita kalau kita kebiasaan nonton wanita lain. Walaupun nontonnya bareng sama istri kita, enggak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa terus saja punya kerendahan hati dan punya kerelaan kalau pikiran kita isi dengan yang namanya envy atau iri hati. Ingat, iri hati itu membinasakan hati. Tiap kali lihat orang punya sesuatu pengen. Tiap kali lihat orang melakukan sesuatu pengen. Makanya kadang-kadang kalau kita bermain sosial media itu harus menjaga hati juga. Apalagi ini musim-musim liburan kayak sekarang. Jagalah hati itu penting. Dia liburan ke sono, dia liburan ke sini, dia nginep di sini, dia nginep di sono, ya kan? Belum lagi kalau sekarang kan banyak foto-foto estetik tapi sebenarnya humble bragging gitu. Menyetir ke mana gitu ya, tapi setirnya dikasih lihat ada logo mobilnya gitu kan. Jadi bikin orang kadang-kadang terusik gitu kan. Iya kan? Ntar tangannya doang yang muncul tapi merek jamnya gitu kan terlihat obvious gitu. Humble bragging gitu. Kita harus hati-hati, kenapa? Yang melakukan itu hak-haknya dia, waktu dia yang punya kok. Tapi yang kita harus jaga adalah hati dan pikiran kita. Waktu kita ngelihat apa yang jadi imajinasi kita tuh. Akhirnya apa sih? Ada sebuah kisah kan, ilustrasi saya pernah baca gini. Seorang yang sudah cukup berumur gitu ya, seorang bapak dan ibu tinggal di satu kampung, kemudian didatangi tetangganya, terus kemudian ditanya, bapak ibu kemana? Kok gak kemana-mana lagi liburan gini? Iya, kami memang kemarin sudah diajak sama anak-anak untuk ikut pergi, tapi kami gak mau, kami lebih suka tinggal di rumah lah. Oh gitu, kok rumahnya biasa aja sih? Emang anaknya kerja apa? Oh dia punya bisnis, sekarang lagi traveling ke Jepang sama keluarganya. Wah kaya dong, sukses dong. Kok bapak rumahnya masih begini-begini? Jangan-jangan anak bapak tuh kurang ngasih. Duitnya kemana tuh pak? Atau jangan-jangan besan bapak tuh yang dapat banyak duit. Enggak sih, harusnya gak gitu. Mungkin loh pak, pengaruh dari istri anak bapak. Coba deh bapak lihat-lihat lagi. Mungkin dia yang menghalangi anak bapak kasih. Enggak lah mestinya ya. Bapak lihat deh, rumah bapak sederhana sekali, pakai baju begini. Masa anaknya sukses begini bajunya? Tapi ini sih saya bukan apa-apa ya pak, ini sih cuman ngomong doang. Maksudnya sih cuman, ya kan namanya kita kan, ya maksudnya baik pak gitu. Terus mereka pulang dan kemudian suami istri ini mulai bertatap-tatapan dan mikir. Ya juga ya mah, kok anak kita gak pernah kepikiran untuk ngerenov rumah kita ya? Terus mamanya bilang, ya tapi kan dia tiap bulan selalu kasih kita. Dia juga berapa bulan sekali pasti datang kok besok kita gitu.
Iya tapi kenapa ya mereka nggak ajak kita? Kan kita yang nggak mau apa? Ya tapi kan mereka harusnya maksa kan kita pergi gitu. Terus kita tinggal di sini kan kok kita nggak dibeliin mobil ya? Akhirnya kedua orang tua ini mulai si bapaknya telepon, diangkat. Iya Pak gimana? Lahir di Jepang ya? Iya. Dan kali Bapak ikut, oh iya boleh Pak kan kemarin ini. Ya kamu mestinya paksa Papa dong untuk ikut gitu. Dan terus berkembang sehingga hubungannya rusak. Hanya karena apa? Hanya karena omongan orang yang kemudian kita kembangkan sendiri lalu merusak hati. Makanya ini pelajaran buat kita apa? Hati-hati dengan mulutmu. Kadang-kadang kita suka komen yang gak penting. Ya kan? Kadang-kadang kita suka komen yang gak penting gitu ketemu orang. Kok gendut banget sekarang gitu. Kadang-kadang kita tuh suka sembarangan kalau ngomong gitu. Mobilnya masih itu aja udah berapa tahun gitu. Atau apapun lah kadang-kadang. Atau sebaliknya kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya gak esensi merusak apa yang sebenarnya baik. Padahal bapak ibu tadi hidupnya baik-baik aja. Hubungan dengan anak mantunya semua baik. Tapi karena ada toksik yang muncul, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. So makanya pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Caranya gimana? Mazmur 119 ayat 9-16 mengingatkan kita. Dan saya baca dia mengulang sampai 10 kali. Dia bilang gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya. 1, sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Mu sampai 10 kali. Tuhan mengingatkan ujungnya untuk kita bisa memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang suka kebajikan dan patut dipuji. Hanyalah dengan apa? Mengisi hidup kita dengan kebenaran firman. Kalau kita nggak pernah memasukkan firman ke dalam pikiran hati kita, mau datang dari mana dia? Zaman dulu sampai sekarang masih sama sih prinsip dalam dunia IT itu adalah garbage in, garbage out. Apa yang masuk itu yang keluar. Kalau yang masuk itu cuma lambe turah terus dan doang, ya nggak heran kalau kita lama-lama jadi kayak gitu. Informasi itu penting supaya kita juga gak ketinggalan zaman, gak apa-apa. Tapi jangan sampai baca lambe turunnya lebih banyak daripada baca firmannya. Karena waktu firman itu masuk, dia bukan hanya kita baca, kita renungkan, dia masuk ke dalam hati kita dan menjaga. Dan itu yang akan cultivate the purity of our heart. Fokus kita kepada apa? Hal-hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis dan patut dipuji. Lewat tuntunan firman Tuhan, barulah kita akan menjalani kehidupan yang benar dan reflecting kekudusannya Tuhan. Makanya jangan sampai kita lupa spend time. Baca firman, merenungkan firman, menyembah Tuhan. Dan gak perlu harus selalu dalam kondisi yang khusus dan spesial. Mojokan di kamar, tutupin pakai selimut gitu ekstrim. Gak perlu. Even waktu kita lagi di rumah, waktu kita lagi pergi, waktu kita sama keluarga, waktu kita beraktivitas. Gak salah sih nyanyiin lagu-lagu yang bukan rohani. Tapi juga jangan sampai lupa juga untuk kita menyembah Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama. Hati-hati dengan hati. Ya, apa yang ada di dalam ini akan mengalir keluar. Saya berdoa bulan April ini akan menjadi bulan momen. This is the time buat kita semua akan di-renew, diperbaharui. Karena waktu minggu yang lalu roh kita bangkit dan berapi-api. Hati kita kembali dimurnikan Tuhan. Nanti kita akan belajar juga supaya pikiran kita ditransformasi dan hubungan-hubungan dipulihkan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bukan cuma orang Kristen
yang bergereja, tapi orang-orang yang akan menjadi pengaruh dan dampak membawa ini ketika kita ada di marketplace, ketika kita ada di kampus, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di keluarga besar kita, bahkan mereka yang belum kenal Tuhan. Itulah kasih yang sebenarnya, bukan cuma kasih kebablasan, tapi kasih di dalam kebenaran. Truth and compassion. So hari sekali lagi saya mau ajak kita semua, mari jaga hati kita. Dengan apa? Mari kita punya spirit pertobatan. Mari kita punya kebiasaan-kebiasaan, pola-pola hidup yang kita bangun untuk menjaga hati kita, guarding our heart. Dan pastikan pikiran kita, hati kita ini bisa memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Waktu kita merenungkan firman, membaca firman dan mengizinkan firman ini yang menuntun hidup kita. So today, mari kita kembali diingatkan. This is going to be a renewal season buat kita semua. Saya berdoa ketika firman Tuhan ini datang, kita menjadi orang-orang yang lembut hati, rendah hati. Dan kalau Roh Kudus ingatkan kita ada pikiran yang salah, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang salah, ada celah-celah yang selama ini kita izinkan terbuka. Hari ini mari ambil langkah pertobatan. Jangan izinkan lagi celah-celah itu terbuka terus. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang guarding our hearts. Makan makanan rohani, firman Tuhan, worship with Him, worship to Him. Biar Dia akan membuat hati kita cleansing our heart, renew our heart, supaya hati kita menjadi pure and secure. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi, biar ini jadi doa kita. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang kuduskan. Dan kita jadi orang-orang yang diperbaharui oleh karena Roh-Nya. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Makasih Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Mari katakan dari hati kita sama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu. Ya Yesus. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ya Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan, apa yang kami baru nyanyikan ini, biarlah ini jadi doa yang datang dari hati kami. Kuduskan, sucikan, pulihkan. Saat ini kalau ada di antara kita semua, dimanapun Anda berada saat ini, kalau Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, ada pikiran-pikiran yang salah, ada dosa yang masih kita sembunyikan dalam hati, ada kebohongan, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin orang lain gak tahu, tapi kita sadari. Tuhan ingatkan kita, barusan Tuhan bukakan
menjadi area-area yang kita masih biarkan, kita sembunyikan. Salah satu hal yang berbahaya dalam kehidupan kerohanian kita adalah dosa pembiaran. Kita pikir, ini sepele. Aku cuma sekali-sekali kok lihat pornografi. Aku gak sampai kenapa-napa kok. Aku gak sampai onani kok. Aku kuat, aku bisa. Tahukah Anda sama seperti sebuah tempat yang dipojokkan di rumah kita yang lembab dan tidak pernah kita bersihkan. Tanpa kita sadari ada benih jamur yang tadinya kelihatan kecil. Tapi tiba-tiba hari, minggu, bulan, jamur itu jadi besar. Sama seperti hati kita waktu kita membiarkan ada area-area yang gelap, yang tersembunyi, yang menjadi lembab dan tidak kita singkapkan di hadapan Tuhan. Tanpa sadar ada jamur beracun yang mulai ada dalam hati kita. Dosa tidak tiba-tiba datang, tapi karena ada kebiasaan-kebiasaan, ada pola-pola yang kita bangun, atau ada hal-hal yang tidak lagi kita lakukan. Kita gak lagi bersekutu dengan firman, kita gak lagi tinggal dalam komunitas. Kita gak mau lagi terbuka kepada otoritas rohani, kepada kakak rohani. Hari ini saya percaya Tuhan datang bukan untuk mengintimidasi. Dia tidak pernah datang dengan intimidasi. Bahkan dia berkata tidak ada lagi penghukuman di dalam aku. Tapi dia datang dengan kasih dan kebenaran. Open your heart. Surrender your heart. Taruh hatimu di atas meja operasinya Tuhan. Dan kalau dia temukan ada bagian-bagian, ada seperti sel kanker yang mulai muncul, izinkan dia mencabut dan memotongnya. Bertobat, hanya katakan, Tuhan, aku mengakui di hadapan Tuhan. Aku membiarkan pornografi mulai masuk. Aku membiarkan kesombongan masuk. Aku membiarkan kepahitan masuk. Aku membiarkan iri hati masuk. Aku membiarkan dosa-dosa yang kelihatannya sepele, pikiran-pikiran yang sepele ini tinggal di sana. Dan tanpa aku sadari dia mulai berbuah. Tapi Tuhan, aku percaya Tuhan kuasa-Mu sempurna. Ketika kami datang kepada Tuhan dan mengakui dosa kami, Tuhan, Engkau berkata, Engkau setia dan adil. Engkau bukan hanya mengampuni segala dosa kami, tapi Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Hari ini kami datang, Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, mengakui dan menyadari ini dosa kami, ini kebiasaan buruk kami, ini pikiran kami yang sia-sia, yang salah, ini hal-hal yang pahit, ini pornografi, ketidakkudusan yang kami datang, ini kebencian, ini keirian kami, dan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan tolong kami. Kami mau sembuh, pulihkan kami, sucikan kami. Tuhan, Kau lihat hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka datang dengan hati yang hancur, hati yang patah, hati yang penuh dengan pertobatan, Tuhan bilang, Engkau gak akan menolak, Engkau menerima. You will not reject a broken and repentant heart. Engkau gak akan pandang hina Tuhan. Tapi Engkau menaruh tangan-Mu dan menyembuhkan, memulihkan. Hari ini dimanapun kau berada, ketika engkau datang membawa hati dan membuka hatimu ini. Hari ini dengar Tuhan datang. Tangan yang berlobang paku menjamah engkau. Sembuh di dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Suci, kudus kembali dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang sia-sia, setiap kepahitan yang hari ini sudah kami akui, kami mau cabut dalam nama Yesus. Setiap iri hati dan dengki, setiap dosa yang tersembunyi, hari ini kami mau singkapkan keluar dalam nama Yesus, supaya tidak ada lagi ruang dan celah yang tersembunyi. Apa yang ada dalam gelap, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus disingkapkan di dalam terang. Sehingga kebenaran masuk dan menguasai sepenuhnya. Kekudusan Tuhan menguasai sepenuhnya. Sehingga kami boleh menggenapi menjadi firman-Mu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Terjadi di dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, hari ini jamah setiap anak-anak-Mu. Sembuh di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tidak ada lagi ruang dan tempat. Iri hati pergi.
kenajisan pergi, kesombongan pergi, kenajisan pergi, keegoisan pergi. Oh Tuhan, pride pergi, keinginan akan orang, apa yang menjadi milik orang lain pergi dalam nama Yesus. Hari ini biar kebenaran-Mu Tuhan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang adil, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, menguasai pikiran hati kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya hari ini pemulihan, kesembuhan sedang terjadi di setiap hati kami, di setiap pikiran kami. Dan Roh Kudus Engkau yang mengambil alih. We surrender our heart to you, Lord. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Oh jamah Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Emas yang murni. Oh yes Lord. Untuk hatiku selalu dalam nama Yesus terjadi Tuhan. Pembaharuan-Mu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kebebasan terjadi dalam nama Yesus. Kuduskan hati. Oh ubah hati kami, hatiku seperti hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar-Mu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Ya Tuhan, serupa dengan gambar-Mu, sulikan-Mu, kuduskan hatiku Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami terima the renewal of our heart, the healing of our heart. Hati kami dibersihkan, dimurnikan, pure and secure upon you God. Di hadapan-Mu, before you Lord. Kami bertobat dan kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima pemurnian, kami terima kekudusan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biar siap kita yang percaya dan kita bertobat hari ini dan membuka hati kita untuk pemurnian, kekudusan, dan kesembuhan Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Saya berdoa, saya percaya bahwa saudara dimanapun kau berada hari ini, Tuhan gak akan berhenti sampai di sini. He will continue His good works. Dia akan melanjutkan karyanya yang luar biasa dalam hidup. Hari ini mari, jangan biarkan pola kebiasaan yang lama terus berjalan. Kalau Anda belum punya komunitas, belum tertanam, mari bergabung bersama Transformation Church. Anda bisa hadir setiap hari Minggu. Minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama jam 4 sore hari Minggu di Geraha Pelita. Anda bisa ikuti @transform.indonesia, Instagram dan sosial media. Sama seperti ibadah online ini, setiap ibadah juga akan ada di YouTube channel. Kami rindu untuk Anda juga bisa nggak hanya sampai di sini, tapi terus mengalami kesembuhan, pemulihan. Bukankah seperti nama gereja ini kita semua terus memerlukan transformation dari Tuhan? So hari ini saya undang, saya ajak kita semua, mari bergabung bersama, bertumbuh bersama, dan kita akan terus melihat renewal ini bukan hanya di bulan ini, tapi akan terus kita alami perbarui dari hari ke hari. Kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Mari hari ini, saudara, kita persiapkan persembahan kita. Anda bisa men-scan QR code yang ada di layar Anda. Anda bisa juga melakukan transfer. Hari ini Tuhan gak mencari jumlah, tapi Dia berkata hati yang
bersuka cita dan hati yang rela. Grateful, cheerful heart, hati yang bersyukur. Kenapa? Sebab kita tahu semua yang datangnya, semua yang kita punya datangnya dari Tuhan. Mari angkat persembahan kita dan kita berdoa, Tuhan kuduskan setiap persembahan yang dibawa kepada rumah Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi alatmu untuk memperluas kerajaan-Mu. Banyak orang boleh diselamatkan, diberkati, dipulihkan. Kami berdoa Tuhan, apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Segala sesuatu yang sudah dibuat anak-anak-Mu Tuhan, dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat semua itu berhasil dan perjalanan mereka dibuat beruntung. Kami percaya, hari kami bersuka cita bersyukur karena kami tahu kami ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kami akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Dan mari hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat tangan kita. Dan terimalah hari ini berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa Surgawi, kasih dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kasih yang tidak bersyarat. Persekutuan, kekuatan yang dari Roh Kudus akan menyertai dan terus bersama dengan kita. Bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Dan biarlah setiap kita yang sudah menerima kasih berkat anugerah ini. Dan kita juga berkata, kami akan jadi alat Tuhan untuk membawa berkat ini kemanapun kami berada. Hari ini kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, and have a blessed Sunday.